Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu baghtatan, al-hadits aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja-puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Yang saya muliakan segenap para kiai, para ajengan, para ustadz, para guru ngaji, pemuka agama, pimpinan majelis ta'lim, para santri, kita doakan senantiasa mereka-mereka Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah berkahkan umurnya, amin. Allah berkahkan rezekinya, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi di dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus selaku Danion di 203 Letkol Infanteri Muhammad Zaki, tidak lupa Kekorum Kapten Infanteri Rahadi, segenap para perwira, para bintara dan tamtama, mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah limpahkan kekuatan dan keberkahan di dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa segenap jemaah yang hadir, alhamdulillah, dari pasukan Nampan, dari pasukan Jati, pasukan Berani Mati, takut lapar, dari pasukan PPT, pasukan Hore, segenap jemaah yang hadir, segenap jemaah takziah atas nama almarhum almarhumah Rizki Alam Syah, Nur Alam Syah, mudah-mudahan senantiasa yang hadir Allah limpahkan keberkahan di dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa keluarga duka, mudah-mudahan istri beliau, keluarga besar beliau, teman-teman beliau, rekan sejawat semuanya Allah kasih sabar, Allah tambah kuat, serta ditambah-tambah ibadah Allah sama Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa almarhum almarhumah, mudah-mudahan Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, Allah angkat derajatnya, serta mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan selamanya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kita sepakat salah satu takdir yang pasti Allah takdirkan kepada kita, dan salah satu keputusan yang pasti Allah putuskan kepada kita, dan itu pasti terjadi terhadap seluruh manusia, itu dinamakan kematian. Maka pasti semua yang hadir malam hari ini pasti bakal mati. Yang pakai jas kuning mati, yang jas merah mati, yang nggak pakai jas, yang nggak pakai baju, yang nggak pakai sempak, semuanya pasti bakal mati. Yang punya duit, yang belangsak,
semuanya pasti bakal mati. Biar dikata mereka pejabat ketika umur mereka ada dalam batas akhir, biar dikata mereka sehat ketika mati datang, ataupun mereka masih muda, maka kematian tidak pernah terhalangi dengan masa muda, dengan jabatan mereka, dengan harta mereka. Ustaz macam maut baik. Andai kata amal ibadah menghalangi kematian, niscaya kami Rasul nggak bakalan mati, nggak bakalan wafat, nggak bakalan meninggal. Guru kita bersama yang di Colongok pasti panjang umur karena sholatnya rajin. Tapi ternyata kematian datang kepada siapapun dengan nilai kontrak yang sudah ditentukan. Ketika kontrak habis, maka niscaya pasti kita bertemu dengan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kematian bukan akhir dari segalanya, justru kematian adalah awal dari kehidupan yang tak berkesudahan. Kematian merupakan awal dari alam yang tanpa akhir. Kematian merupakan awal tina alam keabadian. Karena kematian merupakan pintu menuju alam akhirat. Dan ketika kematian datang kepada kita, maka seluruh amal yang pernah kita lakukan bakal kebawa kepada alam kubur kita. Mangriki mah enakin, betul. Ngaji rajin, sedekah rajin, sholat rajin, malam Kamis dia jaga. Di Cilongok kurang lebih setahun atau 2 tahun setiap malam Kamis, apalagi semenjak Abah wafat. Pariki itu senantiasa setiap malam Kamis jaga di rumahnya Abah Haji untuk sekedar berkhidmah. Selepas dia berkhidmat kepada negara, malamnya berkhidmat kepada guru-gurunya. Luar biasa. Setiap malam Kamis Bang Riki ada di depan, ikut jagain rumah Abah sama tim Jati. Jadi tim Jati mun aya Pariki tenang nya mah apa kan. Tapi ketika ada suguhan, Pariki yang capek, dia yang makan. Pariki kuat karena didikan militer, beliau sangat luar biasa. Semalam suntuk nggak tidur, pagi pun dia masih ngobrol sama Abah Jintoh biasanya. Tapi yang ngabisin kopi ya bukan Pariki. Ini amrang-amrang. Si lalu nggak jelas. Maka luar biasa, sekedar mengenang beliau. Kurang lebih sesudah haulnya almarhum almarhumah di Colongok, haul Abah Haji Colongok sawah, ngobrol di Pariki motornya sampai jam 2. Kukula ditanya sama saya, tanya Pariki kunaon Kang? Pariki lamun tugas di dieu pakai baju loreng, emang henteu dicara kanan ke atasan sekolah besing dia doang, ya besing nyana bebejana bertugas padahal nyana dengan aja. Cek Pariki henteu nanaon Kang, saya sudah izin. Bahkan cek nyana lepas na iya ke lamun pensiun, andai kata pensiun pasti diganti saya tak baju putih cek Pariki eta sawah. Terus Pariki pensiun usaha lah, itu tenang baik. Pariki bilang seperti itu. Kurang lebih Syawal meninggal bulan awal. Syawalnya Kita ngobrol bahasa roh. Roh ngobrol pas sebelum puasa. Ngobrol sebelum puasa nyampe jam 3 di rumah Abah Haji. Pariki beres Syawal Abah nyampe ka puting ngobrol. Nyana kan pakai baju loreng. Cakula Pariki pakai baju loreng ditembak sama aku atasan. Nah, sebab besing izin doang. Takutnya nggak izin sama atasan, kata dia nggak apa-apa. Ntar kalau udah pensiun baru ini dipensiunin. Cek Pariki ternyata Syawal meninggal. Masya Allah, luar biasa. Dan misi beliau pun sangat luar biasa. Bukan sekedar menjaga teritorial negara kesatuan Republik Indonesia,
tapi yang dia jaga pun bukan sekedar batas negara. Yang beliau jaga akhlaknya negara kita. Itu yang lebih mengerikan. Pasukan musuh datang dengan senjata, tapi akhlak masuk lewat internet. Maka banyak kejadian. Ustadz main sholat, main sholat, tampilannya serem, pakai sorban, pakai peci, tapi kerjanya main slot. Itu hakikatnya kalah sama musuh itu. Main slot. Sedikit cerita, ada anggota kehakiman orang Tangerang kurang lebih 2 hari ke belakang. Anggota kehakiman loh. Dia puyeng karena anaknya main slot, udah ngabisin duit 150 juta. Ya Allah ya Rabbi, bapaknya hakim, anaknya tukang main slot, tinggal hukum aja gue. Maka ternyata yang Pariki jaga, kata Pariki, Kang saya pengen membangun sholawat. Kunaon emang Pariki? Saya takut anak saya masuk ahlak-ahlak yang enggak berguna, Kang. Bagus kata saya Pariki, jaga ahlak-ahlak teman-teman Pariki, ahlak-ahlak keluarga Pariki, ahlak-ahlak tetangga Pariki. Itu hebat kata saya. Terus Kang tenanawan amri sholawatan, bagus. Bahkan bikin sholawat dulu di Pak Hair ya, Pak Herudin di almarhum almarhumullah Pak Herudin di sini, masih di sini juga. Dia mulai ngembangin sholawat dengan teman-teman. Yang ternyata sholawat saya ikrarkan untuk menjaga akhlaknya seluruh warga negara Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya itu terserah Maha Gusti Allah, tapi setidaknya kita sudah berusaha dengan doa. Maka cek Pariki Kang kulah yang abdikeun, siang ngajaga negara secara fisik, secara jabatan, dan malam saya menjaga negara dengan doa. Walaupun doanya bari nundutan, walaupun belentang-belentung, walaupun nampan doang, tapi sugan baik Kang aya hiji-hijieun doa yang diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka itulah misi Pariki untuk menjaga setiap jengkal dari akhlak-akhlak keluarga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Karena gini, agama tidak pernah membatasi umatnya dengan pakaian. Kun fi maqamik, berdiri tegak dalam derajat ente masing-masing, dalam kondisi ente masing-masing, dalam jabatan ente masing-masing. Ada lurah, mereka amanah dengan jabatan lurahnya, dan mereka mengarahkan setiap jabatan yang mereka jabat untuk sekedar mencari ridho Allah dalam koridor pemerintahan. Luar biasa. Emang sadar itu butuh KTP bebeja kalurah lah, iya punya KTP, iya tadi ya tanda tangan lurah. Lurah bagus mah tanda tangan beres. Tapi lurah nabajingan, wallahu alam, cepet dulu. Tapi insya Allah malaya. Maka ketika mereka menyalahgunakan jabatan yang mereka emban, maka pasti ada laknatan dari Allah. Karena sesungguhnya jabatan itu Allah titipkan kepada kita. Jabatan dititipkan ke Gusti Allah Ta'ala. Ustadz ulah pajar senang, jangan pernah merasa ustadz saya mau masuk surga paling duluan, belum tentu tadi. Kiai mah masuk surga paling duluan, belum tentu kiai masuk surga paling duluan. Janji baginda Rasul, ada satu golongan kaum saya, kata baginda Rasul, satu umat saya yang mereka masuk surga duluan. Walaupun mereka jarang sholat, dengan sholatnya sidatil khauf, walaupun mereka puasanya seadanya, walaupun mereka tidak pernah zikir, walaupun mereka tidak pernah tahajud, ketika mereka berada dalam garis depan, dalam benteng-benteng negara, mereka pasti Allah muliakan, kata baginda Rasulullah SAW. Maka salah satu orang yang berhak mendapatkan dana abadi dari agama adalah mereka yang berjuang di perbatasan. Mereka lah pahlawan-pahlawan perbatasan luar biasa. Nyawa mengojoi taruhanana nyawa. Orang Papua kumah gitu. Oh, orang Papua panah nage racun mengojoi. Senjatana pakai AK-47. Oh, orang Papua luar biasa.
Mana nilai politis yang lebih besar luar biasa. Tapi orang ditugaskan oleh negara untuk menjaga setiap jengkal perbatasan negara kita. Pun digeser batas negara, digeser, blok digeser. Orang berhak nuntut ke mahkamah internasional. Maka yang ngajaga benteng itu luar biasa. Mang Ojoy kakarakan itu sapoe sana balik deui. Aduh ya Allah ya Rabbi, orang Papua luar biasa. Ulahkeun bercerita tentang alam klinik. Orang Papua, orang-orang Papua, orang-orang hutan Papua itu masih kental dengan urusan-urusan klinik, urusan-urusan santet dan sebagainya. Itu mah urusan Samsudin. Update. Orang Papua, mereka luar biasa. Karakter tulang belakangnya mereka diwarisi keberanian yang luar biasa. Wanian ngodoy main bola nabi tinggal ikan buah salosa bau sukuna ditemperang putiluan buatan. Dek dilawan kumang ngodoy nu tiap penting nampan malulu. Maka harus menghadirkan putra-putra terbaik untuk menghadapi mereka. Jangan pernah takut dengan mereka. Mereka lebih menguasai medan, gunung kakuasai, pohon kakuasai, sungai kakuasai, karena mereka tanahin mereka. Sedangkan orang-orang Jawa, andai kata tanpa ada janji sumpah setia, sumpah prajurit, niscaya mereka mundur kembali. Tapi nyana ge sumpah bahwa menjaga negara Republik Indonesia, luar biasa, janji keatasan dan sebagainya. Maka patut kita apresiasi. Dek nu berangkatna didoakeun, anu di dieu nage didoakeun. Ngan lamun kira-kira patia berangkat ka ditu setuju tante. Karena yang jadi pedoman dasar, kematian pasti datang dengan di Papua ataupun di kita. Pak Riki meninggalnya bukan di Papua, malah pulang ngaji dari Ciloko. Yang dari Papua banyak yang selamat kembali, insya Allah. Tapi yang Rasul angkat jempol, yang Rasul angkat jempol ketika mereka berani mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan waktu mereka, berpisah sama keluarga, dipisahkan di pamajikanana 1 tahun kurang lebih, masya Allah. Untuk kapanggih jeung pamajikanana, teu kapanggih jeung anak putrana, teu kapanggih jeung babaturanana. Yang mereka prioritaskan perintah atasan untuk menjaga negara kita, luar biasa. Maka alhamdulillah di negara kita masih banyak orang-orang yang peduli dengan negara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan pahlawan-pahlawan perbatasan kita, pahlawan-pahlawan baju hijau kita, mereka lah para abri-abri, para TNI, mudah-mudahan Allah limpahkan kekuatan di dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka yang jadi pedoman adalah bahwa kita semua pasti bakal mati. Sebenarnya pasti bakal mati. Ustadz mati, kiai mati, yang tukang slot, yang tukang ngadu ayam, yang minum ciu, semuanya pasti bakal mati. Jangan kotori kesucian kematian dengan kotornya amal ibadah kita selama ada di alam dunia. Karena kematian hakikatnya adalah kesucian. Bahkan janji Allah, tidak pernah ada kata kematian bagi mereka yang mati jihad fisabilillah. Bal ahya. Tapi mereka masih hidup karena Allah yang langsung memberikan rezeki bagi mereka. Mang para pahlawan memang kemararaut mang. Jenderal besar Sudirman itu maut ya nama. Kaki sampai berdarah-darah, jalan nyampe ke nggak digotong, naik gunung turun gunung gerilya terus-terusan. Ketika beliau wafat, nyampe kaina jejak langkah beliau masih kerasa datang ke Kuari. Hakikatnya Jenderal Sudirman masih ada. Hakikatnya pahlawan revolusi masih ada. Hakikatnya pahlawan-pahlawan negara masih ada. Semuanya pasti masih ada. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dirizkian kudusi Allah. Mereka mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Urang bekwari halimu tinggal pahlawan mengenai pariki enak di alam barzakh.
Andai kata Pariki ditawarin sama malaikat, cak malaikat, Pariki enak angkat. Abri Pak. Siap Kat. Pariki mau nggak balik lagi ke asrama, balik lagi ke Cilongok, balik lagi ke Kendal, ke Jati? Pasti yang pertama Pariki omongkan, saya nggak mau kembali ke alam dunia. Kenapa demikian? Karena alam dunia adalah alam yang penuh dengan kekurangan, alam yang penuh dengan kehinaan. Awaluhu nutfatun wa akhiru jifatun. Yang awal permulaan penciptaan kita sendiri, yang dimulai dari setetes air mani, yang akhirnya kita berubah jadi bangkai. Awaluhu nutfatun wa akhiru jifatun. Maka tidak ada kemuliaan hakikatnya di dunia. Maka mending keneh cek Pariki di akhirat ngeunahkeun. Teu kudu sholat, teu kudu puasa, teu kudu ngaji, teu kudu jaga, teu kudu ka Papua. Tinggal ngedeng doang, tinggal hees doang, terima tidur, enak di alam barzah. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa. Pejuang-pejuang ada yang bergerak dalam menjaga keamanan, pejuang-pejuang ada yang bergerak menjaga akhlak, pejuang-pejuang ada yang bergerak menjalankan hukum, pejuang-pejuang ada yang bergerak mengamalkan ilmu, pejuang-pejuang ada yang bergerak menjadi jaksa, pejuang-pejuang ada yang bergerak menjaga pemerintahan kita. Mereka lah pejuang-pejuang. Maka jangan pernah merasa hebat sendiri. Oh, ulama santri tim sholawat asalnya hebat jasa. Belum tentu. Andai kata tidak ada keikhlasan dalam hati kita, niscaya amal kita sia-sia. Betul? Maka kita bersinergi antara TNI jeung rakyat, antara pejabat jeung rakyat. TNI menunggal rakyat, insya Allah. Mamang jangan pernah merasa minder dengan TNI, mereka saudara tua kita. TNI pun menganggap kita sebagai saudara muda mereka, sama-sama bahu-membahu menjaga negara kita. Yang lebih mengerikan, jaga kampung kita dari serangan akhlak yang bakal menghancurkan setiap sendi negara kita. Maka ketika negara sekarang hilang jati diri, itu PR bagi kita. Dulu mah negara Indonesia penuh dengan budaya timur, mana ada yang berani dulu cewek pakai rok pendek pahanya kelihatan, betul? Sekarang mah di tengah-tengah pengajian cewek pakai rok resletingnya nyampe paha. Masya Allah. Dulu mah mana berani santri main solo. Sekarang mah pakai jas kuning. Kalau dulu budaya kerjasama, budaya timur, budaya sopan santun, budaya adab kita praktekkan. Saya ingat lagi di Jawa, ketika ada masjid yang lagi azan, siapapun mereka yang bawa motor itu berhenti. Mereka menghormati, biar dikata mereka bukan agama Islam. Misalkan agama Kristen, saya ngaji di Jawa, itu non muslim, dia ketika mau lewat ke masjid lagi azan, mereka berhenti dulu loh. Bajidor nonton ondel-ondel. Ketika lewat masjid mereka berhenti dulu, karena mereka tahu ini bangunan yang disakralkan oleh salah satu penganut agama mereka. Ke masjid mereka sieun di Jawa luar biasa. Bahkan di Jawa di kebagian di pondok, di pinggir pondok aya rumah pecal, nasi pecal, namanya Mak Rondo. Usianya 67 tahun, tapi beda agama. Tapi dia jualan nasi, yang belinya santri, yang dagangnya Kristen. Yang belinya santri, yang dagangnya Kristen. Itu luar biasa. Bahkan Marondo kalau makanannya belum habis, santri masih lapar, itu disedekahin sama santri. Ya Allah ya Rabbi, Marondo. Tapi katanya sekarang udah meninggal, walaupun anaknya pada Islam, pada Muslim. Tapi betapa indah dulu itu saling menghargai, benar-benar saling menghargai. Tapi ketika ada musuh Harodi dengan label apapun mereka, walaupun mereka labelnya agama apapun, ketika merusak
kehormatan kita, merusak kehormatan negara kita, maka darah siap kita tumpahkan, maka darah siap kita korbankan. Ketika negara kita berada dalam gangguan, maka darah setiap warga negara Indonesia wajib mengorbankan darahnya. Tapi lamun negara Italia diserang ke Ukraina, orang tuh wajib mengorbankan mah. Lamun orang diancam, negara orang terancam, kedaulatan negara Indonesia diancam ya. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang bahkan itu dibentuk oleh para wali-wali Allah. Dan kita sepakat ternyata Undang-Undang Dasar dan Pancasila bakal dihilangkan misalkan, maka kita sebagai warga negara itu harus membela. Itu surahnya Abah Haji Jirono. Kenapa demikian? Karena itu karya besar para wali-wali Allah untuk menjaga teritorial negara kita. Maka dalam bab thariqat, dalam bab tarekat, hiji ulah carekeun Allah, dua ulah carekeun negara. Tarekat ieu beatanana dua, hiji ulah carekeun Allah, dua ulah carekeun negara. Jangan jadi sosok yang dibenci sama Allah, jangan jadi sosok yang dibenci sama negara. Lempang keluar, jalan keluar pakai motor, gak pakai helm. Sedangkan bapak polisi bikin peraturan lewat keluar harus pakai helm. Itu carekeun polisi. Itu temenang. Kuduna pakai helm akhirat. Untuk menjaga keamanan. Bawa SIM, pakai SIM. Kalau ahli thariqah yang benar-benar harus pakai SIM, mobilnya dipajakan, bayar pajak. Wajib. Urusan dosa, urusan mereka yang ngatur pajak. Andai kata tidak sesuai dengan alokasinya, terserah mereka. Kewajiban kita, apa yang diaturkan wajib. Ulah carekeun Allah, ulah carekeun negara. Apa yang negara aturkan, ikut pemilu, nyoblos. Punya KTP, bikin KTP. Pajak SPPT, bikin. Tanah pakai surat. Mobil, jangan mobil bodong, beli yang ada isinya, yang ada suratnya. Ulah carekeun negara. Maka terjemah rahimahullah, kun fi maqamik, jadilah kita sebagai paku dalam derajat kita masing-masing. Satu tugasnya mengawal guru-guru di Cilongok, kawal luar biasa. Tim hore tugasnya ngawal nampak, kawal luar biasa. Tim PPT luar biasa. Maka saling menghormati seluruh warga negara dengan apapun kerjaan mereka, dengan apapun tugas mereka. Itu lebih indah. Selama sholat bisa dilaksanakan, dasar Islam ayat 5, hiji syahadat, kedua sholat, katilu zakat, keempat puasa, ketiga berangkat haji. Selama 5 masih bisa dilaksanakan dengan aman, dengan nyaman, dengan tentram, sesuai dengan rukun dan syarat sahnya, maka itu masih termasuk bisa kita pertahankan. Misalkan andai kata hiji masjid, misalkan tetangga mau sholat ditembak, maka hak kita sebagai manusia, sebagai muslim yang menjalankan sholat dijaga ku batur, orang boga hak asasi kemanusiaan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan orang masing-masing. Wajib orang dibela, harus. Maka di Papua pun sama, di Flores sama. Contoh, untuk menentukan proses tanggal Islam, karena ibadah kita ada yang bersinggungan dengan penanggalan. Contohnya bulan Ramadan, 1 Ramadan. Dan sepakat dalam ilmu Islam, 1 Ramadan ditimbang dengan hilal. Hilal itu munculnya bulan yang datangnya waktu maghrib, kurang lebih. Ternyata negara kita bukan negara yang kecil, tapi negara yang menjulang dari Sabang sampai Merauke. Dan itu terbagi 3 waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Maka negara membuat 133 pos ruqyah untuk melihat hilal.
Karena tidak mungkin urusan Papua hilalnya diatur dengan Jakarta. Sebab matlakna beda. Maka dibikinlah dari Sabang sampai Merauke tempat peneropongan hilal. Dikumpulkan maghrib, lamun dikumpulkan hasilnya 60% hilal terlihat sepanjang jalan, maka diputuskan ke negara untuk menjaring seluruh wilayah negara. Ada kemungkinan di Jakarta kelihatan, di Flores kita tinggal di rumah hukumnya depan hese. Maka negara seperti itu. Dan maka negara orang kan aya Kalimantan, aya Papua, aya Sulawesi, aya Sumatera, aya Jawa. Sukuna rupa-rupa di Jawa, aya Madura, aya Jawa Tengah, aya Dayak, aya Ambon, aya Sunda, aya Baduy, aya Jampang. Sacilongok ge rupa-rupa. Aya Cilongok Lembur, aya Cilongok Baja Sakila, aya Cilongok Blok Haldang. Rupa-rupa luar biasa. Dumpit bae, aya dumpit masjid, aya blok lapangan, aya dumpit untuk buka blok. Rupa-rupa. Cikoneng, aya Cikoneng Girang, Cikoneng Hilir, aya Cikoneng Lupa Keumbay, aya rupa. Jati rupa-rupa, aya Jati pom bensin, aya Jati rumah sakit, aya Jati pinggir jalan, aya Jati garing, aya Jati nu dituar rupa-rupa. Itu aksen ngomong pun beda-beda. Lamun di Kendal, ketika mereka ngomong eueuh, di Kendal meureun eueuh, aweuh. Woi, mobil aya eueuh, aweuh. Eta lembur aja saya tah. Tapi lain kenal kula teh mah. Kan kula mah henteu. Karena kula mah enggak ada. Aweuh. Terus kendal lembur kendal Paru. Geus selain aweuh. Eueuh. Wana double. Eueuh. Tasdid. Badai kamana dedahan. Mereka lebih kuat dalam aksennya. Ini sakendal kene, sadesa, sakendal, lain-lain aksennya. Masya Allah. Kalau teu kabayang, lamun sholat kendal Mang Paru. Nya nu loba tasbih di sana. Nu teh di tasbih gini di tasbih. Ngobrolna naon ge tasbih. Hayang dahar tapi hayang mising heula. Sabab beuteung mules wangel. Ternyata negara Indonesia negara kesukuan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam perbedaan, dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam bahasa. Maka dihijikanlah dengan sumpah pemuda, saya bangsa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Maka para jemaah rahimakumullah, malam iya Pak Riki 100 hari meninggalkan kita. Kurang sedih Pak Riki, maka kurang tadi pakai dari Pak Riki untuk sekedar mengenang beliau. Beliau kalau bertugas selalu pakai jaket yang loreng ini. Untuk sudah mengenang dan menghormati beliau, maka tadi ketika tahlil saya meminta untuk memakai jaketnya beliau. Alhamdulillah saya pakai, diturutan ke Mang Ojoy sarung doangnya nah. Mana mentang-mentang dekat 203 pakai sarung lorengnya. Alhamdulillah. Maka para jemaah rahimakumullah, kehidupan bukan sekedar sekarang di alam dunia, tapi bakal bertemu dengan alam yang sangat panjang, adalah alam akhirat. Siapapun mereka berhak mendapatkan rahmat Allah. ABRI berhak mendapatkan rahmat Allah. Para polisi berhak mendapatkan rahmat Allah. Para santri, para ulama pun mereka sama berhak mendapatkan rahmat Allah.
Maka yang Allah timbang mereka bukan mereka yang berjabatan tinggi, bukan mereka yang hartanya banyak, tapi yang Allah timbang sejauh mana takwa mereka kepada Allah. Dan takwa pun gambarannya henteu sakabehna kudu salat baik, henteu sakabehna kudu puasa baik. Ketika abdi menjaga mereka baikkan berzikir kepada Allah. Ketika para santri mengasah ilmu, bagikan mereka berzikir kepada Allah. Ketika polisi menjalankan tugas mereka di jalanan sebagai pelantas, maka mereka bagikan berjihad fisabilillah. Maka orang mah saling menghormati apapun profesi kita, siapapun mereka, doakeun, lamun teu bisa ngadoakeun ulah ngahianati. Lamun urang teu bisa ngadoakeun ieu ka polisi mung ngadoakeun, ka pejabat mung ngadoakeun, ka pemerintahan mung ngadoakeun, minimal ulah ngagirukan, jangan pernah menghalangi mereka. Urusan dosa urusan mereka sama Allah. Karena santri pun ada dalam titik mereka berhak untuk membuat dosa. Karena santri tidak ada alasan santri tidak berbuat dosa. Santri ge mang sok nyeun dosa, kiai sok nyeun dosa. Ulah pajar pakai sorban manusia hebat, ulah pajar pakai baju putih manusia luar biasa. Jangan pernah mereka yang di luar kita pakai baju pang segala macam, mereka bajingan belum tentu. Andai kata orang-orang yang penuh takwa mereka tobat sama Allah, mereka terima tobatnya dan mereka masuk surganya Allah. Ketika orang loba dosa, orang dihinakan ku Gusti Allah, nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Maka ramekeun deui negara dengan sesuatu yang positif. Kembangkeun deui nilai-nilai positif, nilai-nilai luhur negara kita. Baheula mah baheula lelempangan budak leutik henteu butuh ka HP, betul. Baheula mah budak leutik anak kecil dulu itu jalan enggak pakai HP. Indah, mobil-mobilan cukup dengan pakai kulit Lego Bali. Ya Allah, nemu pasir seneng anak dulu mah, nemu pasir nyari bata mobil-mobilan dikencingin atasnya. Itu dulu indah, masya Allah. Mainnya ke sawah, nyari jangkrik, nyari belalang, terus dibakar, makan sate belalang, masya Allah, indah, baheula mah indah. Pacaran pun cukup lihat cewek dari kejauhan senyum-senyum udah demen. Itu seminggu gak bisa tidur itu. Oh ya Allah ya Rabbi. Maka sekarang yang emang benar-benar jatuhkan perzinahan marak, gangster di mana-mana, minuman keras sekarang ambalaya semuanya sekarang. Tiap-tiap itu PR kita loh. Siu di mana-mana kok siu. Ya Allah, minuman keras itu pekat penyakit masyarakat. Itu yang menghancurkan keluarga kita. Apalagi internet, judi online, slot. Ya Allah, slot. Gaji biak gara-gara slot. ATM-na ditahan gara-gara slot. Akhirnya nginjem ke pinjaman online gara-gara slot. Masya Allah, judi online di mana-mana. Penyakit masyarakat, permabukan, perzinahan itu harus kita jaga sebagai warga negara yang baik. Sumpah setia kepada Allah. Ya Allah, saya berjanji bahwa saya akan menjaga setiap jengkal rumah saya dari serangan slot, siu, dan pinjaman online. Pokoknya pinjaman online dilarang ada yang masuk. Kenapa? Riba merusak, pinjaman online merusak, minuman keras merusak, perzinahan merusak. Setiap yang merusak agama pasti aturkan, dan agama pun tidak pernah melarang umatnya untuk berkehidupan sosial yang biasa-biasa. Silakan akad transaksi meminjam ada dalam agama, diatur. Silakan urang minjem duit bayarnya dicicil, eta teu masalah. Yang tidak diperbolehkan mereka menggunakan akad riba, memanfaatkan butuhnya orang. Minjem duit 100.000 yang harusnya dibayar 100.000 malah jadi kewajiban bayar 120.000. Itu memberatkan sepihak. Agama melarang seperti itu. Itu namanya enggak fair.
zina untuk menjaga nasab dan DNA setiap warga, maka diharamkan berzina. Ulah siga kotok kemenang aya nyilun ringsat itu makan baik. Maka diaturlah dengan bab pernikahan. Agama mengatur pernikahan, silahkan. Untuk sekedar pergaulan bebas, silahkan. Ente hadir akibat pergaulan bebas, betul. Andai kata tanpa pergaulan bebas malah ya urang, tidak bakal ada anak. Bapak urang, jeung emak urang, ada pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebasnya diatur ku agama dalam konteks pernikahan yang halal. Zina dilarang, riba dilarang, apalagi minuman keras itu merusak khobal akal, merusak akal kita sebagai warga. Maka mengarah produktif, biar warga kita jadi produktif untuk kerja, membangun negara, membangun agama. Setiap yang diharapkan oleh Allah harus kita jaga. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita dijaga dari apa yang Allah haramkan, amin. Dijaga dari yang negara larang, amin. Orang kabehan bisa bakti ke Gusti Allah, bakti ke Kangjeng Rasul, bakti ke kolot urang, lebih-lebih urang bakti ke agama urang, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, terakhir saya titip pesan buat saudara-saudara saya yang di PNI, yang di Batalion 203, 203. Saya tadi membaca sedikit, ada sumpah prajurit yang saya luar biasa. Mungkin saya sedikit bacakan sumpah prajurit. 1. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Ini sama loh, sama toriko. Iya aturan toriko ya. Tilu, taat kamu mursyid, taat ke atasan. Jeung tengah bantah, tidak membantah perintah ataupun putusan dari atasan. 4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. 6. Dina toriko, perjalanan menuju Allah ada yang dinamakan syariat. Syariat pagawean awak, gerakna awak, geraknya badan untuk ibadah kepada Allah. Adapun tarekat seimbangna antara kolbu dengan badan, salat nama salat, hatena bersih, ikhlas kepada Allah, hatena bersih, husnuzon kepada siapapun, maka seimbangna antara kolbu dengan fisik dinamakan tarekat dalam bentuk pekerjaan. Nah, dina tarekat harus ada guru mursyid, harus ada atasan. Dan beatan tarekat teritorial, daerah kekuasaan tarekat adalah wilayah namanya. Wilayah. Itu wilayah itu dari bahasa Arab, kewalian, daerah kekuasaan. Maka sumpah prajurit cek Abah Haji, mau mungkin ayah hiji instansi berdiri kokoh nyampe sekarang kecuali ayah wali di jerona, baik di polisi, baik di TNI ataupun kejaksaan, siapapun. Abah Haji mau mungkin lamun ayah keneh wali dihancurkan, sabab Allah masih menghormati wali-wali Allah. Kula baca sumpah korsa polisi ternyata sama. Sumpah prajurit hiji satya kan negara teh lain basa-basi, emang hadis Kanjeng Rasul. Itu hadisnya Kanjeng Rasul, hubbul watan minal iman, cinta tanah air. Siapapun mereka harus setia siang malam, terus-terusan harus setia, jangan pernah berkhianat kepada negara kita walaupun sejengkal. Ngajualan barang ka batur itu mana? Orang ngarugikan negara orang untuk membahagiakan negara orang lain, nggak boleh, itu nggak boleh. Nomor kedua, kudu tunduk karena hukum ti mursyid, hukum ti guru, hukum ti negara, hukum ti atasan, itu harus kita tunduk. Luar biasa. Iya, janji tarekat kayak 14 di antaranya 05 ya aja didinya kabeh. Lamun urang beatan tarekat ka guru beat Abah Haji beat hiji pasti
menang carekeun negara, menang carekeun agama. Terus urang kudu sumpah ka Gusti Allah, urang dibeat urang dek ngajalankeun ibadah sesuai dengan mestinya. Konsekuensina lamun teu deuk siap tobat, aya 14 beatan torekat. Ieu ngelima ieu termasuk bahasana hampir-hampir mirip. Maka saya yakin siapapun yang menjalankan beat sumpahna prajurit sebenar-benarna, serapih-rapihna, insyaallah bakal dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir orang doakeun pariki, mudah-mudahan pariki ku Gusti Allah diterima iman Islamna, diterima seluruh amal perbuatanna, dicaangkeun dalegakeun di alam kuburna serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, saya tidak bisa berkata banyak, kata ge kudu sedih bae. Sabab hiji Mas Hairudin meninggal ketika menjalankan sholawat di dieu. Kakara ke kula wauh 4 bulan geus meninggal. Pariki karakoli geus meninggal. Maka sing hade patia wah insyaallah nya. Wah, patia Sing kuat sing hade saya kula jeung dieu mudah-mudahan jadi dulur dunia akhirat. Amin. Jadi dulur dunia akhirat. Amin. Jadi dulur dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ya ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anjur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hal ahlinar. Terakhir, orang doakeun mudah-mudahan seluruh pahlawan negara Indonesia, seluruh pahlawan revolusi, pahlawan keamanan, pahlawan negara, mudah-mudahan sing dihampura dosa Allah. Amin. Alamiyatil madhkur al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Serta seluruh teman-teman kita yang menjalankan misi di ujung Papua sana, mudah-mudahan sing dikuatkan ku Gusti Allah, sing diberikan kekuatan ku Gusti Allah, kita bisa kembali dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Saya minta sedikit waktu untuk membacakan istighfar 33 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 33 kali, sallallahu ala Muhammad 33 kali. Kita sedekahkan pahala yang kita baca untuk segenap pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad. Wassallallahu wasallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.